Nah, oke. Pertemuan hari ini ternyata Ibu masih perlu jelaskan nih komponen-komponen apa aja yang sebenarnya perlu kalian perhatikan di dalam program layanan BK selama setahun ini, atau Prota dan Promes ya. Oke, kita mulai dari kegiatan. Kegiatan di sini ada kegiatan persiapan. Jadi persiapan itu dimulai dari need assessment, baru menyusun program BK. Nah, menyusun program BK di sini anak-anak masih draft saja. Jadi para koordinator BK atau guru-guru BK sudah mempunyai draft layanan bimbingan dan konseling di sini di penyusunan program BK. Kemudian ada rapat konsultasi BK, tujuannya untuk mendiskusikan beberapa layanan-layanan yang sudah direncanakan selama 1 tahun atau selama 1 semester. Nah, rapat konsultasi ini nanti kira-kira, oh kalau misalnya nih kegiatan ini akan dilaksanakan di bulan Juli, oh ternyata nggak bisa karena ada ospek atau ada mos di situ. Karena di awal semester ganjil, kira-kira bisa dilaksanakan di bulan apa untuk sebagai pengganti, kayak gitu. Baru kemudian nanti sama-sama didiskusikan oleh kepala sekolah, stakeholder yang bersangkutan. Kemudian perbaikan program BK, pengesahan program BK, dan yang lain-lain ini dilakukan sepanjang 1 tahun berjalan. Jadi evaluasi program BK ini akan dilaksanakan dalam 1 semester atau di akhir semester dan di dalam 1 tahun. Berarti di akhir semester genap dan di akhir semester ganjil. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kalian perhatikan, pelaksanaan layanan. Nah, layanan orientasi ini anak-anak, kenapa mereka lebih dominan di bulan Juli? Kenapa mereka lebih dominan di bulan Juli? Karena kegiatan orientasi ini, materi-materinya akan diberikan selama MOS berlangsung. Selama 2 minggu atau 3 minggu. Selama MOS berlangsung. Jadi ini adalah materi-materi untuk siswa-siswa baru, baik SMP, baik SMA atau SMK. Pengertian lingkungan, pengenalan BK, pengenalan kurikulum, pengenalan personil sekolah, pengenalan organisasi siswa, dan lain-lainnya. Ini memang sudah direncanakan di awal semester ganjil, di masa MOS atau masa orientasi siswa. Jadi semua materi ini nih yang akan diberikan. Jadi sudah dipersiapkan. Untuk pengenalan lingkungan SMA yang membawakan siapa? Kepala sekolah atau guru BK atau koordinator BK. Sudah dirancang di dalam program BK tersebut. Jadi tinggal difasilitasi saja. Nah, kemudian yang kedua layanannya ada layanan informasi. Nah, seterusnya ini untuk layanan informasi yang berkaitan dengan layanan dasar ya. Layanan informasi, kemudian ada layanan penempatan dan penyaluran. Oke, kita bahas satu-satu aja ya. Nah, sebelum kalian menyusun laporan atau program bimbingan dan konseling, baik itu tahunan maupun semester, kalian sebenarnya sudah melakukan pengumpulan data terkait dengan daftar cek masalah atau analisis kebutuhan layanan BK di sekolah. Jadi, kenapa informasi tentang pengembangan diri yang pertama sekali diberikan di dalam layanan informasi? Karena layanan tentang pengembangan diri ini adalah pelayanan yang paling urgent atau yang paling penting dilakukan ketika berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan. Jadi ada lebih dari 70% atau lebih dari 50% siswa atau sebagian besar siswa memilih bahwa informasi tentang pengembangan pribadi atau pengembangan diri ini penting untuk diberikan
sehingga layanan ini diberikan pertama. Kemudian berurut sampai yang paling bawah. Berarti untuk layanan informasi cara menentukan target belajar adalah layanan yang sedikit diminati oleh siswa. Kenapa juga tetap diberikan meskipun sedikit? Karena itu juga merupakan informasi yang akan menjadi penting bagi siswa. Bagaimana sih caranya menentukan target belajar? Oh, ternyata ada siswa nih yang sulit menyesuaikan diri di dalam kelas dengan gurunya kah, atau dengan siswa-siswa atau siswa-siswa yang lain, seperti itu. Jadi sebenarnya menyusun program BK ini tidak bisa dilakukan langsung disusun gitu, nah seperti yang Ibu arahkan kemarin. Cuma karena waktu yang tidak memungkinkan kita untuk membahas satu-satu, ya terpaksa Ibu berikan format untuk kalian mengenal aja dulu laporan BK itu seperti apa sih. Tetapi untuk pemahaman lebih lanjut atau lebih detail terkait dengan layanan BK, sebenarnya kalian harus memahami tugas-tugas perkembangan dari anak-anak didik kalian. Misalnya kalian mengampu anak didik kelas 9 SMP ya. Tugas perkembangan anak kelas 9 SMP itu apa sih? Apa-apa aja. Nah, itu yang nanti kalian kembangkan menjadi sebuah angket analisis kebutuhan layanan BK. Baru kemudian kalian bisa menyusun rancangan layanan yang akan kalian berikan dari awal bulan semester ganjil sampai akhir semester ganjil, dan awal semester genap sampai akhir semester genap. Nah, kemudian layanan penempatan dan penyaluran yang C. Nah, yang C ini berkaitan dengan ini ekstrakurikuler, penempatan dan penyaluran dalam rangka pemantapan jurusan. Oh, ini untuk SMA SMK nih. Jadi kalau di SMP itu dia masih ke ekstrakurikuler, baik yang akademik maupun non-akademik. Nah, ini dia di sini penempatan kegiatan ekskul. Kemudian penyaluran PMDK dan PTN ini untuk studi lanjut. Penempatan prakerin, penyaluran pekerjaan, dan penempatan dalam beasiswa. Nah, jadi ini sudah disusun dari awal sebelum semester itu berjalan, sudah direncanakan. PTN-PTN mana sih yang misalnya sudah menjadi mitra dari sekolah tersebut? Nah, itu sebenarnya tugas guru BK juga untuk mencari mitra-mitra yang mungkin bisa dijadikan sebagai partner dalam sekolah. Jadi tidak susah anak-anak yang berprestasi itu mendapatkan perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Kemudian ada layanan penguasaan konten. Nah, layanan penguasaan konten, kemudian layanan bimbingan kelompok juga sama seperti tadi. Samanya di mana bahwa harus dilakukan analisis kebutuhan layanan BK dulu, baru bisa ditentukan materi-materi apa yang pertama diberikan sampai yang terakhir diberikan. Kemudian layanan konseling individu. Nah, ini semua sampai akhir, dari awal semester ganjil sampai akhir semester genap nih, semua. Di sini maksudnya insidental, yaitu bisa dilakukan sewaktu-waktu ketika ada kasus di sekolah. Karena kan konseling tidak bisa direncanakan, karena kita tidak bisa memaksakan ada sebuah kasus atau ada sebuah masalah di sekolah. Baik itu konseling individu, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi, ini kan memerlukan sebuah masalah nih. Jadi harus ada masalah dulu baru bisa dilaksanakan. Kemudian pelaksanaan kegiatan pendukung. Nih, aplikasi instrumentasi, pengumpulan data. Ini banyak hal nih. Ini dari 1 sampai 7 di aplikasi instrumentasi ini adalah kegiatan guru BK dari awal sebelum mulai semester ganjil sampai akhir semester ganjil.
Misalnya pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan terkait dengan pengumpulan data pribadi siswa, atau data identitas siswa, atau data prestasi siswa, atau data bakat minat siswa. Nah, itu dilakukan dengan pengumpulan data. Kemudian, kemampuan intelijensi. Jadi, setiap sekolah itu biasanya memiliki mitra untuk melakukan tes intelijensi, baik itu dari psikologi maupun dari BK profesi. Ada dilakukan tes IQ untuk data sekolah. Biasanya ini kedua-duanya ini bakat minat, kemudian intelijensi digunakan dalam memilih kelas. Jadi ada kelas unggulan, ada kelas reguler. Kemudian yang kedua, pengumpulan data pemahaman diri. Pemahaman diri ini bukan terkait dengan siapa namamu, siapa sih nama si siswa, di mana alamat si siswa, bukan tentang itu, melainkan tentang apa sih bakatnya si anak, apa minatnya si anak, kemudian kemampuannya si anak apa, hobinya gimana, hobinya apa, kayak gitu. Nah, itu yang namanya pemahaman diri. Kemudian pengumpulan data tentang diri siswa. Ini identitas, keluarga, dan lain-lain. Nah, banyak pekerjaan guru BK yang harus dipenuhi sebelum dimulainya semester. Apalagi nanti kalau sudah ada siswa baru, itu banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan itu. Kemudian untuk yang B, himpunan data. Himpunan data ini adalah himpunan data ya. B, himpunan data ini adalah hasil dari analisis aplikasi instrumen. Hasilnya itu dimasukkan dalam himpunan data. Jadi himpunan data pribadi siswa diperoleh dari analisis pengumpulan data tentang diri siswa, tentang pemahaman diri siswa, kemudian data tentang keluarga dan lingkungan sekitar siswa. Tuh. Kemudian himpunan data tentang prestasi belajar siswa itu diperoleh dari apa? Ini data kemampuan intelijensi, prestasi di sekolah, di kelas, dari guru mata pelajaran dan lain-lainnya. Kemudian himpunan data masalah siswa juga dari identifikasi masalah siswa. Kemudian ada konferensi kasus juga insidental, kunjungan rumah insidental, referral insidental. Jadi ada beberapa layanan memang yang tidak bisa kita rencanakan. Dia harus ada masalah dulu baru kita bisa melaksanakannya. Jadi kayak paku, harus diketok dulu baru bisa jalan, kayak gitu. Dia harus ada masalah dulu. Kita kan tidak bisa memaksakan setiap hari atau setiap bulan harus ada masalah kan, masalah yang kita harapkan, kayak gitu. Makanya dia disebut insidental, tidak direncanakan, tapi bisa dilaksanakan kapan saja sesuai kebutuhan. Nah, kemudian dalam program BK juga dilaksanakan evaluasi. Apa saja sih yang dievaluasi? Ada evaluasi pelaksanaan atau proses, dan ada evaluasi hasilnya. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana prosesnya, berjalan sesuai dengan program yang disusun atau tidak? Ada hambatan enggak di dalam pelaksanaannya? Kemudian gimana, dilaksanakan secara efektif enggak, optimal enggak, tujuannya tercapai enggak? Nah, itu yang dievaluasi dalam evaluasi proses atau pelaksanaannya. Kemudian ada evaluasi hasil layanan. Hasilnya gimana? Si anak gimana? Ada perubahan enggak? Tujuan dari layanannya tercapai enggak? Berapa persen tercapainya? Kayak gitu. Nah, itu yang dievaluasi. Tapi untuk mata kuliah ini kita tidak mempelajari tentang evaluasi dan supervisi program BK ya. Nanti itu di manajemen layanan BK2 atau di evaluasi supervisi. Kemudian ada tindak lanjut. Dari hasil evaluasi proses dan evaluasi hasil,
tindak lanjutnya apa supaya bisa meningkatkan layanan di semester berikutnya atau di tahun berikutnya. Tadi ada hambatan apa yang ditemukan, bagaimana caranya menanggulangi sekarang supaya tidak terjadi lagi di semester berikutnya. Oh, ada layanan ternyata yang tidak bisa dilaksanakan di program BK tahun ini. Jadi harus kita optimalkan nih di tahun berikutnya atau di semester berikutnya, seperti itu. Kemudian pengembangan profesi. Nah, pengembangan profesi ini khusus untuk guru-guru BK-nya. Pertemuan, seminar, kemudian rapat-rapat majelis guru BK. Ini untuk meningkatkan kompetensi dari guru BK-nya sendiri. Kemudian hubungan kerjasama dengan institusi terkait. Misalnya untuk referral, siapa kita perlu polisi, kemudian kita perlu psikolog, kita perlu dokter atau puskesmas, seperti itu. Kerjasama dengan orang tua siswa, kerjasama dengan guru atau wali kelas, ketua bidang keahlian, dan kepala bengkel. Kepala bengkel ini maksudnya kepala lab ya, bukan kepala bengkel motor atau mekanik. Ini kepala bengkel atau kepala laboratorium. Kenapa kita harus melakukan kerjasama? Karena anak-anak bimbingan dan konseling itu sebenarnya mereka berdiri sendiri. Mereka berdiri sendiri tapi tetap membutuhkan stakeholder yang bersangkutan di dalam sekolah. Misalnya kita perlu guru mata pelajaran. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana sih prestasi anak di dalam kelas, bagaimana kebiasaan anak di dalam kelas, bagaimana cara belajar anak di dalam kelas. Nah, itu yang perlu kita ketahui dari guru mata pelajaran. Nanti guru mata pelajaranlah yang memberikan informasi kepada guru BK. Kemudian kita juga membutuhkan wali kelas. Kenapa kita butuh wali kelas? Anak-anak, masalah-masalah yang ditangani oleh BK harus melalui wali kelasnya dulu. Jadi kalau misalnya anaknya itu bermasalah di dalam kelas, guru mata pelajaran di dalam kelas tersebut tidak langsung menghubungi guru BK, tetapi harus melalui wali kelasnya dulu. Ketika wali kelas sudah tidak mampu memberikan pengentasan masalah, barulah dibawa ke ruang BK, kayak gitu. Nah, itu adalah sistematika layanan bimbingan dan konseling. Kita tidak langsung dari kelas langsung ke guru BK, tidak. Tetapi melainkan kalau misalnya di luar kelas guru BK menemukan nih, oh anak-anak kok jam sekolah nongkrong di kantin. Nah, itu baru menjadi kewenangannya BK. Silahkan langsung diarahkan ke kelas atau kalian panggil ke ruang BK untuk diberikan arahan, seperti itu. Kemudian ketua bidang keahlian dan kepala bengkel. Ini juga terkait dengan kebiasaan-kebiasaan siswa di dalam kelas ya. Nah, baru kemudian yang terakhir ada pelaporan. Pelaporan ini penulisan laporan untuk konseling pamong, penulisan laporan untuk dosen pembimbing. Oh, ini untuk PPL nih. Tidak terpakai ya. Oke. Sejauh ini paham ya, sebenarnya ibu pengen melatihkan kalian untuk mengembangkan tugas-tugas perkembangan menjadi angket analisis kebutuhan layanan bimbingan konseling. Tapi ibu mengalami kesulitan dalam menjelaskan bagaimana sih caranya mengembangkan tugas perkembangan ini untuk menjadi angket layanan. Karena tidak bertemu langsung, kalau ibu menjelaskan di Google Classroom itu kayak kurang efektif gitu nah. Cobalah nanti ya, mudah-mudahan cepat berlalu.